Pernahkah kamu mencintai seseorang yang kehadirannya sudah tiada, namun rindunya masih mengikat hatimu, hingga setiap langkah terasa berat untuk melangkah ke depan? Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah, rasa, dan makna hidup bertemu. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus berbagi cerita terbaik. Hujan turun perlahan sore itu, menetes di kaca jendela kamar yang setengah terbuka. Ardi berdiri diam, kedua tangannya bersedekap, matanya menatap kosong ke arah luar. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan samar yang seolah hidup, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sudah 3 tahun berlalu, sejak Laras pergi untuk selamanya. 3 tahun yang seharusnya cukup untuk membuat seseorang pulih. Namun bagi Ardi, waktu justru terasa berhenti di hari itu. Kamar ini nyaris tak berubah. Tirai berwarna krem masih tergantung rapi. Meja kecil di sudut ruangan tetap dipenuhi buku-buku lama. Dan di dinding, sebuah foto berbingkai kayu masih tergantung dengan setia. Foto itu menampilkan Ardi dan Laras tersenyum di bawah langit senja. Tertawa tanpa beban. Seolah dunia tak akan pernah merenggut kebahagiaan mereka. Setiap hari, Ardi terbangun dengan kesadaran yang sama. Laras tak ada. Namun setiap malam, ia tertidur dengan perasaan seolah Laras masih dekat. Rindu itu tidak datang dengan suara. Ia hadir diam-diam, menyusup lewat hal-hal kecil. Aroma kopi yang dulu sering mereka nikmati bersama. Lagu lama yang tak sengaja diputar di radio. Bahkan hujan seperti hari ini, karena Laras selalu berkata bahwa hujan adalah cara langit merindukan bumi. Ardi menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Bukan karena tangis, melainkan karena perasaan yang terlalu lama dipendam. Ia sudah terbiasa berpura-pura baik-baik saja di hadapan orang lain. Senyum tipis, jawaban singkat, dan tawa seperlunya. Tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya ada ruang kosong yang tak pernah terisi kembali. Ia melangkah mendekati meja kecil itu, meraih bingkai foto itu perlahan. Jemarinya menyusuri kaca, berhenti tepat di wajah Laras. Senyum itu, senyum yang selalu mampu menenangkan Ardi, kini justru menjadi sumber luka yang tak kunjung sembuh. Apa aku salah karena masih seperti ini? Gumamnya pelan. Ardi sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah wajar jika ia masih terjebak dalam rindu? Apakah cinta memang seharusnya bertahan, bahkan setelah perpisahan paling menyakitkan, kematian? Di luar, hujan semakin deras. Suaranya menenggelamkan kesunyian kamar, namun tak mampu menenggelamkan suara hatinya sendiri. Ingatan tentang hari terakhir bersama Laras kembali menyeruak. Senyum lemah, genggaman tangan yang perlahan melemah, dan janji yang tak sempat terucap sepenuhnya. Sejak hari itu, Ardi seperti hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang menuntutnya untuk terus melangkah, dan dunia kenangan yang terus menariknya kembali. Ia ingin bergerak maju, namun setiap langkah terasa berat, seolah ada rantai tak terbata yang mengikat kakinya. Rindu itu bukan sekedar perasaan. Ia adalah belenggu. Belenggu yang membuat Ardi bertahan di masa lalu, takut menghadapi hari esok tanpa Laras. Belenggu yang membuatnya memilih kesendirian, karena merasa tak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempat Laras di hatinya. Hujan akhirnya meredah, menisakan titik-titik air di kaca jendela. Ardi menurunkan bingkai foto itu, meletakkannya kembali ke tempat semula. Ia menatap pantulan wajah dirinya sendiri di kaca. Wajah yang tampak lelah, namun masih menyimpan harapan yang nyaris padam. Malam itu, Ardi kembali duduk di tepi ranjang.
Ia tahu satu hal dengan pasti. Jejak Laras masih tertinggal di setiap bagian hidupnya. Dan selama ia belum berani melepaskan rindu itu, ia akan terus terbelenggu di tempat yang sama. Malam selalu datang dengan cara yang sama bagi Ardi. Perlahan, sunyi, dan penuh ingatan. Ketika dunia mulai terlelap, justru pikirannya terjaga. Lampu kamar ia redupkan, menyisahkan cahaya kuning temaram yang jatuh di atas meja kayu tua di sudut ruangan. Di sanalah ritual malamnya dimulai. Ardi menarik sebuah buku catatan berwarna coklat kusam. Sampulnya sudah mulai mengelupas. Sudut-sudutnya tumpul karena terlalu sering dibuka. Buku itu bukan sekadar kumpulan kertas. Ia adalah tempat Ardi menyimpan percakapan yang tak pernah lagi bisa terjadi. Dengan pena di tangan, Ardi menatap halaman kosong cukup lama. Dadanya naik turun, seolah kata-kata di kepalanya saling berebut untuk keluar. Namun tak satu pun berani muncul lebih dulu. "Aku masih di sini, Ras," tulisnya akhirnya. Tulisan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat matanya menghangat. Setiap huruf terasa berat, seakan ia menuliskannya bukan dengan tinta, melainkan dengan rindu yang menumpuk bertahun-tahun. Ardi melanjutkan, menceritakan hari-harinya, tentang pekerjaan yang semakin melelahkan, tentang hujan sore yang mengingatkannya pada tawa Laras, tentang kesunyian yang selalu menunggu di ujung hari. Ia menulis seolah Laras masih ada, seolah surat itu akan dibaca, seolah jawaban akan datang. Setelah selesai, Ardi melipat kertas itu dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam amplop polos tanpa alamat. Amplop itu kemudian ia letakkan di dalam sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di laci paling bawah. Kotak itu sudah hampir penuh. Puluhan surat berdiam di dalamnya. Saksi bisu dari rindu yang tak pernah tersampaikan. Setiap surat adalah potongan hati Ardi yang ia titipkan pada malam. Dan setiap malam hatinya semakin terkuras. Kadang Ardi bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia terus menulis? Ia tahu Laras tak akan pernah membaca satupun dari surat itu. Namun berhenti menulis terasa seperti mengkhianati perasaannya sendiri. Selama pena masih bergerak, Ardi merasa Laras masih mendengarkan. Namun malam itu berbeda. Saat Ardi hendak menutup kotak kayu itu, tangannya terhenti. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan betapa berat kotak itu diangkat. Bukan karena isinya, tetapi karena maknanya. Kotak itu menyimpan harapan yang tak lagi punya tujuan. Ardi duduk terdiam di lantai, bersandar pada ranjang. Ia memeluk lututnya, menatap kotak kayu di hadapannya. Dadanya sesak, bukan karena sedih semata, melainkan karena kelelahan. Terlalu lama memeluk rindu, ternyata melelahkan jiwa. "Apa aku sedang bertahan, atau sebenarnya tersesat?" bisiknya lirih. Surat-surat itu yang awalnya menjadi pelipur, perlahan berubah menjadi pengingat bahwa ia masih terjebak. Setiap kata yang ia tulis justru menguatkan ikatan pada masa lalu. Tanpa ia sadari, Ardi membangun penjara dari kenangan, dan mengurung dirinya sendiri di dalamnya. Jam dinding berdetak pelan. Waktu terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Ardi menyadari sesuatu yang menyakitkan. Dunia tidak berhenti jika ia belum siap melanjutkan hidup. Ia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam. Untuk sesaat, ia membayangkan Laras tersenyum padanya. Bukan dengan tatapan sedih, melainkan dengan ketenangan. Seolah berkata bahwa ia tak perlu terus menyiksa dirinya dengan rindu yang tak berujung. Namun ketika Ardi membuka mata, kotak kayu itu masih ada. Nyata, diam, menunggu. Malam itu, Ardi tidak menulis surat baru. Ia hanya duduk, menatap kotak kayu tersebut, menyadari satu kebenaran yang selama ini ia hindari. Selama surat-surat itu terus ditulis, ia belum benar-benar merelakan. Dan rindu itu
masih membelenggunya dengan cara paling halus, melalui kata-kata. Ardi tidak pernah berniat membuka pintu itu lagi. Pintu bernama harapan. Namun hidup, dengan caranya yang sunyi dan tak terduga, mempertemukannya dengan Sena. Tanpa rencana, tanpa isyarat, tanpa janji apapun. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang jarang ramai, tempat Ardi biasa singgah untuk menghindari pulang terlalu cepat ke rumah yang terasa kosong. Sena duduk di meja seberang, membaca buku dengan sampul lusuh. Rambutnya tergerai sederhana, wajahnya tenang, seperti seseorang yang tidak sedang terburu-buru mengejar dunia. Ketika mata mereka sempat bertemu, Sena tersenyum singkat, senyum yang tidak menuntut apapun. Pertemuan itu seharusnya berlalu begitu saja. Namun esoknya dan esoknya lagi, Sena kembali muncul di tempat yang sama, di jam yang hampir serupa. Hingga akhirnya, percakapan kecil tak terhindarkan. Tentang kopi yang terlalu pahit, tentang hujan yang sering datang tiba-tiba, tentang hal-hal remeh yang entah mengapa terasa hangat. Sena tidak banyak bertanya, dan justru itu yang membuat Ardi nyaman. Tidak ada tatapan iba, tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Sena mendengarkan dengan kehadiran, bukan dengan tuntutan. Ardi menyadari, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa duduk bersama seseorang tanpa merasa harus berpura-pura bahagia. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan baru tercipta. Percakapan mereka memanjang, tawa kecil sesekali muncul. Ada jeda-jeda sunyi yang tidak canggung. Semua terasa ringan, terlalu ringan untuk hati Ardi yang terbiasa berat. Namun setiap kenyamanan selalu diiringi rasa bersalah. Setiap kali Sena tersenyum, bayangan Laras muncul. Setiap kali Ardi merasa tenang, hatinya seolah berbisik bahwa ia tidak pantas merasakan itu. Ardi mulai menarik jarak, berbicara seperlunya, menahan diri untuk tidak terlalu dekat. Sena menyadari perubahan itu, namun tidak memaksa. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan kedai hampir kosong, Sena berkata dengan suara lembut, "Kamu tidak harus menceritakan apapun kalau belum siap." Kalimat sederhana itu menghantam Ardi lebih keras daripada pertanyaan manapun. Ia menunduk, menggenggam cangkir kopinya yang sudah dingin. Di dalam dirinya, pertarungan berlangsung hebat. Ia ingin membuka hati, namun rindunya masih mengikat. Ardi takut. Takut bahwa mendekat berarti melupakan. Takut bahwa tersenyum berarti mengkhianati kenangan. Padahal jauh di lubuk hati, ia tahu, Laras tidak pernah meminta kesetiaan yang menyakitkan. Malam itu, Ardi pulang dengan langkah gontai. Kehadiran Sena membuatnya sadar akan satu hal yang selama ini ia hindari. Hidup masih menyisakan kemungkinan. Dan kemungkinan itu menakutkan, karena ia harus memilih antara tetap terikat atau berani melangkah. Sena tidak menggantikan Laras. Ia hanya membuka jendela kecil di ruangan yang selama ini tertutup rapat. Namun Ardi belum tahu, apakah ia cukup kuat untuk membiarkan cahaya itu masuk, atau kembali menutupnya demi rindu yang belum ia lepaskan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hujan. Tidak ada suara kendaraan yang lalu lalang. Seolah dunia sengaja memberi ruang bagi Ardi untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Lampu kamar menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak semakin kurus di dinding. Bayangan seseorang yang terlalu lama memikul beban yang tak kasat mata. Ardi duduk di lantai, tepat di depan laci paling bawah. Tangannya gemetar saat menariknya perlahan. Kotak kayu kecil itu kembali menampakkan dirinya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, Ardi tidak menutupnya kembali. Ia membuka tutup kotak itu sepenuhnya. Satu persatu surat terhampar di hadapannya. Puluhan amplop tanpa alamat, tanpa tujuan. Ardi mengambil salah satunya, membukanya, lalu membaca. Suaranya tercekak di beberapa baris. Nafasnya tak lagi teratur. Surat demi surat ia baca.
hingga akhirnya air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis Ardi pecah. Bukan tangis keras, melainkan isak yang tertahan. Tangis seseorang yang terlalu lama berpura-pura kuat. Dadanya terasa sesak, seolah semua rindu, penyesalan, dan ketakutan yang ia simpan akhirnya mencari jalan keluar. "Aku capek, Ras," lirihnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya, Ardi mengakui kelelahan itu. Selama ini ia mengira bertahan berarti setia. Mengira merindu tanpa henti adalah bentuk cinta paling murni. Namun malam itu, ia sadar, ia bukan sedang menjaga kenangan, melainkan menyiksa diri sendiri. Bayangan Laras kembali hadir di benaknya. Namun kali ini berbeda. Tidak ada wajah pucat di ranjang rumah sakit. Tidak ada perpisahan yang menyakitkan. Yang muncul justru Laras yang tertawa, yang menggenggam tangannya erat, yang selalu berkata bahwa hidup Ardi lebih penting daripada air mata. "Kamu harus bahagia, Di." Suara itu seolah berbisik dari dalam dirinya sendiri. Ardi terdiam. Kalimat itu seperti pukulan lembut yang menyadarkannya. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga rasa kehilangan hingga lupa bahwa Laras mencintainya bukan untuk melihatnya terpuruk. Tangannya meraih korek api yang tergeletak di meja. Ia menatapnya lama. Ada ketakutan di matanya. Takut jika melepaskan berarti menghapus Laras dari hidupnya. Namun ada juga keinginan untuk bernafas lega, untuk berhenti terbelenggu. Dengan tangan gemetar, Ardi menyalakan api kecil itu. Satu surat ia bakar. Api melahap kertas perlahan. Huruf-huruf yang dulu ia tulis dengan penuh rindu kini berubah menjadi abu. Surat kedua menyusul, ketiga, keempat. Hingga akhirnya kotak kayu itu kosong. Setiap surat yang terbakar bukan berarti dilupakan, melainkan dilepaskan. Ardi menangis lagi. Namun kali ini berbeda. Tangis itu terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini menahannya untuk melangkah. Ia membuka jendela kamar. Udara malam masuk, dingin namun menenangkan. Ardi menarik nafas panjang, membiarkan paru-parunya terisi penuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rindu itu masih ada. Kenangan itu tidak hilang, namun kini keduanya tidak lagi menguasainya. Di kejauhan Ardi teringat wajah Sena, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup masih berjalan, bahwa ia masih diberi kesempatan untuk memilih, tetap tinggal dalam luka atau berani menjemput hari esok. Malam itu, Ardi duduk bersandar di dinding, menatap langit gelap dari balik jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak menulis surat, tidak mencari bayangan, tidak melawan waktu. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku akan belajar hidup lagi." Dan di sanalah pertarungan batin itu berakhir, bukan dengan kemenangan sempurna, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan. Pagi datang dengan cahaya yang lembut, tidak tergesa, tidak memaksa. Ardi berdiri di depan jendela, menatap langit yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih lapang. Tidak sepenuhnya sembuh, namun cukup ringan untuk bernapas tanpa rasa sesak. Hari itu, Ardi melangkah keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuket bunga kecil, sederhana, jenis bunga yang dulu sering disukai Laras. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya langkah pelan dan hati yang tenang. Di pemakaman, suasana sunyi menyambutnya. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan seolah berbisik. Ardi berdiri di hadapan nisan Laras, menatap nama yang terukir dengan perasaan yang kini berbeda. Bukan lagi luka yang menganga, melainkan kenangan yang hangat. "Aku baik-baik saja sekarang," ucapnya pelan. "Aku masih merindukanmu, tapi aku juga ingin hidup." Ardi meletakkan bunga itu, lalu menutup mata sejenak.
Dalam diam, ia mengucapkan terima kasih atas cinta, atas kebersamaan, atas pelajaran tentang kehilangan. Ia sadar Laras tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal dalam cara Ardi mencintai, dalam cara ia melihat hidup dengan lebih dalam. Saat Ardi berbalik pergi, langkahnya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah karena memilih bahagia. Ia akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak menuntut penderitaan abadi. Hari-hari setelah itu perlahan berubah. Ardi kembali menikmati hal-hal kecil. Pagi dengan secangkir kopi, senja tanpa beban, malam tanpa surat yang harus ditulis. Kenangan masih datang sesekali. Namun kini, ia menyapanya dengan senyum kecil, bukan air mata. Suatu sore, Ardi kembali ke kedai kopi itu. Sena sudah duduk di sana, seperti biasa. Ketika mata mereka bertemu, tidak ada kegelisahan di dada Ardi, hanya ketenangan. Ia duduk, tersenyum, dan untuk pertama kalinya tidak menarik jarak. "Aku ingin belajar berjalan lagi," kata Ardi jujur. Sena membalas dengan senyum hangat, tanpa janji, tanpa tuntutan. Ardi tahu masa depan tidak harus sempurna, tidak harus melupakan masa lalu. Ia hanya perlu memberi ruang untuk hidup, ruang untuk cinta yang baru tumbuh tanpa menggusur yang lama. Rindu tidak pernah benar-benar hilang, namun kini rindu tidak lagi membelenggu. Ardi melangkah ke depan dengan hati yang lebih jujur. Ia membawa kenangan sebagai bekal, bukan sebagai beban. Dan di sanalah ia menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Bukan dari lupa, tetapi dari penerimaan. Karena pada akhirnya, merdeka dari rindu bukan berarti berhenti mencintai, melainkan berani hidup sepenuh hati. Sahabat cerita, kisah terbelenggu rindu mengajarkan kita bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Namun terjebak di dalamnya hanya akan melukai diri sendiri. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan, tetapi memberi diri kita izin untuk bahagia kembali. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika cerita ini menyentuh hatimu. Saya pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.